Halo sobat, selamat datang di channel YouTube Tradisi Budaya Tionghoa. Hari ini kita berkunjung ke salah satu kelenteng yang berdiri di tepi laut di kawasan Pantai Ria Kenjeran, Surabaya. Kelenteng ini dikenal dengan nama Kelenteng Sanggar Agung atau Kelenteng Hong Santan. Kelenteng Sanggar Agung terletak di Jalan Sukolilo nomor 100 di dalam Kompleks Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Kelenteng ini berfungsi sebagai tempat ibadah umat Tridharma. Selain itu, kelenteng juga berfungsi sebagai tempat objek wisata. Pengelola kelenteng juga membuat jalur khusus yang digunakan wisatawan supaya tidak mengganggu umat yang sedang beribadah. Kelenteng Sanggar Agung diresmikan pada tahun 1999 bersamaan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Kelenteng yang populer di Surabaya ini dibangun untuk dipersembahkan kepada Nan Hai Guan Shin Fusa atau Bodhisattva Kuan Im Laut Selatan. Ciri khas Kelenteng Sanggar Agung adalah patung Dewi Kuan Im setinggi 20 meter yang berada di tepi laut. Posisi patung Kuan Im yang berada di sisi timur kelenteng tampak cantik dan berdiri dengan kokoh. Pembuatan patung Kuan Im raksasa ini berawal dari karyawan Kelenteng Sanggar Agung yang melihat sosok wanita berjubah putih di atas air pada saat ia menutup kelenteng pada malam hari. Penampakan tersebut dipercaya sebagai wujud Dewi Kuan Im. Patung Dewi Kuan Im dibangun setelah 2 tahun pembangunan kelenteng yang berdiri persis di tepi laut Kenjeran. Patung Dewi Kuan Im berdiri dengan 2 penjaganya, yaitu Shan Nan dan Tong Do, beserta 4 Maharaja Langit pelindung 4 penjuru dunia. Di bawah patung Dewi Kuan Im ada gerbang langit yang dijaga oleh sepasang naga surgawi. Gerbang langit juga berukuran raksasa dan berdiri megah menghadap laut Kenjeran. Jika wisatawan berdiri di gerbang langit akan melihat jembatan Suramadu, yaitu jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Dikarenakan Kelenteng Sanggar Agung berada di tepi laut, sehingga kelenteng ini juga dijadikan tempat bagi keluarga yang ingin melakukan ziarah laut, yaitu menabur bunga di tepi laut sambil memanjatkan doa buat arwah keluarga yang telah meninggal. Apalagi bila bulan Cengbeng sekitar akhir bulan Maret sampai minggu pertama bulan April, Kelenteng Sanggar Agung banyak dikunjungi umat, walaupun umat yang datang tidak selalu beragama Buddhis maupun Konghucu untuk melakukan ziarah laut. Kelenteng Sanggar Agung juga dijadikan tempat bagi umat yang ingin melakukan ritual fangsen, yaitu melepaskan makhluk hidup ke alam bebas. Biasanya umat melakukan fangsen burung pipit yang banyak dijual di depan kelenteng dengan cara ditaruh di depan altar Dewi Kuan Im sebelum dilepaskan. Kelenteng Sanggar Agung juga dijadikan tempat bagi umat untuk melakukan upacara sembahyang Jiyik-Yekpan atau Ulambana atau pelimpahan jasa yang dilakukan sekitar pertengahan bulan ke-7 penanggalan Imlek. Biasanya upacara ini dihadiri oleh beberapa bhanti yang memanjatkan doa dan melakukan beberapa ritual sembahyang. Upacara ini diakhiri dengan pembakaran tongkang perahu kertas yang sebelumnya telah dibacakan doa. Kelenteng Sanggar Agung selalu mengadakan tradisi Festival Songjom atau dikenal perayaan Tiong Chiu Piang atau Kue Bulan. Festival ini juga kerap disebut sebagai perayaan musim gugur dalam kalender Imlek. Festival Songjiu atau Tiong Chiu Pia jatuh pada setiap tanggal 15 bulan 8 penanggalan Imlek. Kelenteng Sanggar Agung selalu mengisi acara berasal dari berbagai grup kesenian di dalam dan luar daerah. Tak lupa selalu ada kesenian barongsai yang membuat festival ini menjadi meriah. Puncak perayaan Tiong Chiu ditandai dengan pelepasan ratusan lampion yang membuat langit sekitar kelenteng bercahaya terang. Kelenteng Sanggar Agung dibangun di atas luas lahan sekitar 4.000 meter persegi. Arsitektur kelenteng berbeda dengan kelenteng pada umumnya yang berdesain khas Tiongkok. Kelenteng Sanggar Agung memadukan desain bangunan Jawa dan Bali. Pada bagian atap kelenteng ini menggunakan perpaduan gaya Jawa yang kuat. Meskipun secara garis besar bangunan kelenteng ini bercorak Bali, bentuk kuil masih terlihat di kelenteng ini dengan adanya bulatan di pagar. Desain bangunan yang unik ini terlebih berada di tepi laut membuat masyarakat berbondong-bondong ke kelenteng ini untuk berburu foto. Untuk berkunjung ke Kelenteng Sanggar Agung ini, Anda tidak dipungut biaya. Tapi karena kelenteng ini berada di dalam Kompleks Pantai Ria Kenjeran, maka Anda akan dikenakan karcis masuk. Karcis masuk akan dipungut di gerbang masuk Kompleks Pantai Ria Kenjeran, Surabaya.
Kelenteng Sanggar Agung sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian orang banyak, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Sutiaji Yudo menerima penghargaan di bulan September tahun 2002 pada event pemasangan sebanyak 2000 lampion. Kembali Kelenteng Sanggar Agung mendapatkan penghargaan MURI dalam pembangunan patung Mahabrahma Empat Mukar, Seminfu, atau Four Face Buddha pada tanggal 9 November tahun 2014. Persemian tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk petinggi agama seperti Viryanadi Mahathir, Rajulu Sivacaraya dari Thailand, dan Gede Anom Jala Karana Manwaba. Dengan rekor patung Buddha tertinggi dan terbesar di Indonesia, tinggi patung mencapai 9 meter dengan dom oski atap kubah langit setinggi 36 meter. Pada tahun 2007, Kelenteng Sanggar Agung Surabaya sebagai tempat pemecahan rekor MURI untuk prestasi konvoi kepala barongsai terbanyak. Prestasi yang tercatat adalah konvoi kepala barongsai dengan jumlah peserta 108 kepala barongsai. Konvoi kepala barongsai dimulai dari Kia-Kia Kembang Jepun dan finish di Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Terselenggaranya event konvoi ini atas kerjasama PT Bintang 7 dan Persobarin, yaitu Persatuan Seni dan Olahraga Barongsai Indonesia, dan PT Jawa Pos Media Televisi. Penyerahan sertifikat MURI oleh Bapak Koci Rubino pada tanggal 4 Maret tahun 2007. Demikian ulasan saya tentang Kelenteng Sanggar Agung Surabaya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Bila ada saran dan komentar, mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih.